Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, materi untuk pembelajaran kali tentang elektrolisis karena keterbatasan alat yang ada, jadi kita tidak harus belajar itu langsung di praktikum dengan seorang praktikum, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi atau laptop untuk praktikum. Mungkin ada yang sudah di laptop terinstall di laptop kalian, itu virtual laboratory chemistry ya. Sebenarnya ke crocodile chemistry, nanti kita coba praktikum di situ. Tapi sebelumnya saya perhatikan dulu di sini ada praktikum yang sebetulnya, tapi ini saya demonstrasi dulu. Demonstrasi hanya untuk satu larutan. Larutan yang digunakan natrium klorida yang sudah dilarutkan ke air ya. Dari gelas kimia ada sekitar 60 ml yang digunakan. Kemudian ada corong yang akan kita pakai. Ini namanya apa? Ini statif ya? Ini? Ini klem. Ini? Pipa U. Kemudian ada pipet tetes. Ini apa nih? Ada yang tahu? Nah ini karbon. Karbon saya ambil sederhana nih, saya ambil dari batu baterai untuk jam dinding. Kita bongkar dalaman baterainya, kita buka, saya ambil batang karbonnya. Ini nanti akan digunakan sebagai elektroda. Elektroda ada berapa? Ada dua, sebagai katoda dan Anoda. dibutuhkan dua batang karbon. Kemudian ada lagi penjepit buaya namanya ya. Penjepit buaya, kemudian baterai 9 volt. Ini alat yang dibutuhkan. Kemudian bahannya tadi ya, larutan natrium klorida dan indikator enoftalit. Kita coba pasangkan di statifnya. Ini namanya manise ya. Kita set dulu alatnya. Nah, kelihatan semuanya? Kelihatan. Pipa U-nya sudah terpasang. Kita tambahkan larutan natrium klorida sampai 1 cm di bawah ujung pipa U.
Kemudian kita set alatnya. Tadi kita sudah siapkan penjepit buaya. Ya, kita coba dulu alatnya. Ini berfungsi apa enggak? Caranya mudah, tinggal digesekkan saja elektrodanya. Kalau sudah ada percikan, nah, kalau sudah ada percikan di antara elektrodanya, berarti alat ini siap untuk digunakan. Jadi jangan sampai kita langsung masangkan ke pipa U-nya, khawatir alatnya belum siap untuk digunakan. Nah, bisa dicek. Tadi sudah ada muncul percikan ya. Nah, berarti alat ini siap untuk digunakan. Kita masukkan, kemudian kita tunggu sekitar 5 menit. Nanti. Ada 2 orang yang bisa ke depan? Aku. Dekat dari sana. Coba nih. Coba ke sebelah sini. Ya, coba dilihat. Yang bisa diamati apa dari reaksi antara NaCl dengan elektroda yang sudah dihubungkan ke listrik? Di sebelah yang terhubung dengan kutub positif ada gelembungnya nggak? Dan yang sebelah ke kutub negatif ada gelembungnya. Nah, ini berarti ada reaksi antara natrium klorida ketika dihubungkan dengan arus listrik ya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali ya. Kita tunggu 5 menit. Nanti perubahan apa yang terjadi? Sepengetahuan kalian, NaCl itu sifatnya asam, basa atau garam? Garam ya? Nah, garam itu kan sifatnya netral ya. Kalau di sini kan kita gunakan NaCl. NaCl itu gabungan dari sisa asam dan sisa basa. Ini sudah ada gelembungnya. Nah, sekarang kita coba tambahkan fenolftalin di kedua ujung dari pipa U. Ini dikatakan fenolftalin ya. Fenolftalin kalau dimasukkan ke larutan yang sifatnya basa, warnanya apa? Pink. Ya, mudah ya. Kalau larutannya asam? Tidak berwarna. Ini kita cek ya. Karena di sini kita tidak bisa melihat, kan kedua-duanya ada gelembung nih. Masalahnya di anoda itu gelembungnya apa, di katoda itu gelembungnya apa, itu kan yang nggak kelihatan. Kalau sudah sekitar 5 menit kita cabut. Kita coba tambahkan fenolftalin. Yang bisa diamati apa sekarang? Warna. Terjadi perubahan warna. Yang tadi terhubung dengan kutub negatif, dia berwarna merah muda. Berarti larutan yang sebelah yang terhubung dengan kutub negatif sifatnya asam basa. Yang terhubung dengan kutub positif asam. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kalian coba buka aplikasi yang sudah terinstal di laptop. Di virtual labnya.
Di sini ada pilihannya tembaga nitratnya. Warnanya sama kan? Warnanya apa nih? Biru. Warnanya biru. Yang kita gunakan 1 molar, kemudian volumenya 50 ml. Kita tuangkan ke beker gelas. Kemudian seperti biasa, kalau sudah menuangkan, kita kembalikan lagi bahannya. Kita lihat pergerakan molekul. Di sini kita bisa melihat tidak? Tidak bisa melihat mana ion-ionnya. Kita coba cek ion tembaga nitrat itu sebelum di-on-kan alatnya. Ini di beker gelasnya kita coba kemana? Akhirnya Bapak itu lagunya. Di sini terlihat pergerakan ion-ion dari tembaga dan ion nitrat ya. Nah, kalau sudah siap, semuanya sudah dituangkan, kita sudah lihat pergerakan ionnya, tinggal kita sambungkan alatnya. Kalau kita lihat di katoda yang direduksi Cu atau air di sini. Cu. Ada gelembungnya tidak? Ada gelembungnya di sini katoda, ada gelembungnya tidak? Tidak ada kan? Nah, ternyata di persamaan reaksi juga tidak ada gelembung. Kita cek di anoda. Ada gelembungnya di sini kan? Nah, ada gelembung nih. Ini gelembung apa kira-kira? Gas apa itu di situ? Audio Jungle. Kita lebih praktis ya pakai laptop. Kan sekarang teknologi udah canggih. Kita sebagai penerus bangsa, masa kita tidak memanfaatkan teknologi. Jadi kita juga lebih praktis pakai ini. Nggak perlu kita capek-capek nyiapin alat. Cukup kita siapin laptop, software-nya kayak gimana, kita harus gunakan ini. Tapi di sini juga kita disuruh tetap seperti praktek seperti biasa. Di sini kita disuruh setelah pemakaian, kayak misalnya di sini ada botol, kita di sini sudah menyiapkan botol, kita bisa menyimpan kembali alunan botol tersebut di tempatnya. Ini harus dikembalikan lagi ke tempatnya seperti semula. Jangan sampai tidak. Dan kita kalau lebih praktis kayak kita tuh bakal tahu kayak misalnya ada di sini. Kita pengen tahu atom tuh bentuk atomnya, yang reaksi sama di situ apa aja sih, ya? Kayak gitu. Kita masukin dulu kayak di sini kita tahu hasil dari KNO3 yang tereaksi dari sini tuh biasanya jadi kita tuh bakal tahu atom-atomnya kayak gimana sekarang. Pokoknya dan kita juga kita bakal tahu hasil reaksi yang terjadi anoda sama katodanya ya. Kita tuh tahu hasilnya, hasil dari katoda itu. Hasilnya anoda dan katodanya. Dan kita tuh bakal lebih praktis kalau kita pakai ini. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Audio Jungle.